Rasil TV, untuk Islam yang satu. Ustaz, mau dijelaskan apa itu maqasid syariah, misalnya makna dibalik ibadah sholat. Apa nih maqasid syariah? Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya menuntun kita semua untuk hidup secara benar di jalan yang lurus, dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah turunkan kitabnya sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dalam rangka membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Setiap bimbingan dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya memiliki maqasid dan tujuan. Maqasid jamak dari maksud, demikian pula tujuan dan manfaatnya tidak kembali untuk Allah. Allah maha kaya, tapi kita hamba-hambanya justru yang fakir dan amat butuh kepada Allah. Manfaatnya kembali kepada kita semua. Nah, maksud dari tujuan, maksud dan tujuan dari setiap perintah Allah dan larangannya, itu yang dinamakan sebagai maqasid asy-syariah al-islamiyah. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan syariat Allah ini, ya, manfaat dan keuntungannya kembali kepada Allah. Sama sekali tidak, tapi kembali kepada kita. Nah, saya berikan contoh bagaimana pentingnya kita memahami maqasid asy-syariah al-islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, "Man asbala izarahu finnar." Siapa yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya dalam api neraka. Kita bertanya, maksud dari ucapan Nabi ini apa? Apa tujuan di balik ini? Tujuan di balik ini dijelaskan oleh satu kejadian yang terjadi pada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini karena perut saya kurus, celana saya sering turun hingga celana saya melampaui mata kaki saya." Rasulullah mengatakan, "Lasta minhum ya Abu Bakrin." Kamu tidak termaksud dari apa? Dari hadis tadi, wahai Abu Bakar. Yang dimaksudkan oleh Nabi, man asbala izarahu khuyala, yang memanjangkan pakaiannya secara sombong dan angkuh. Kenapa? Pada masa itu kehidupan amat sulit. Orang dalam berpakaian rata-rata hanya apa? Hanya setinggi setengah betisnya. Karena kehidupan yang sulit di negara Arab, bukan hanya pangan, bukan hanya sandang, tapi berbagai macam kehidupan yang mudah bagi kita di negara seperti Indonesia, di mana air tersedia, hujan turun, sungai tumbuh-tumbuhan. Di negara Arab kehidupan benar-benar amat sulit. Nah, orang-orang yang kaya di sana, di saat mereka ingin menunjukkan kekayaannya, mereka memanjangkan pakaian mereka hingga ke bawah untuk menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang berada. Kalau sekarang menggunakan tas mewah, mobil mewah, pakaian-pakaian yang bermerek, pada masa dahulu kala orang menggunakan pakaian panjang bahkan sampai apa? Sampai menyapu lantai untuk menunjukkan akan kekayaan mereka dan kelebihan mereka. Maka Rasulullah tanpa menjelaskan ilatnya, alasannya, mengatakan siapa yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya finnar. Karena apa? Karena nyambung dengan apa? Dengan keadaan situasi saat itu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu karena hatinya sensitif, takut melakukan pelanggaran, mempertanyakan bagaimana celananya yang melebihi mata kakinya disebabkan karena apa? Bukan karena kesombongan. Rasulullah mengatakan, kamu tidak termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar, yang saya maksudkan, yang memanjangkan celananya melebihi mata kakinya dengan keangkuhan kesombongan.
Jadi maksud dari apa? Dari larangan dan peringatan Nabi ini ditujukan untuk apa? Untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Dan ini sebetulnya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang bersikap mukhtal dan fakhur. Kalau mukhtal itu orang yang sombong dengan bahasa tubuhnya, dengan gayanya. Walaupun pakaiannya biasa-biasa, gaya tubuhnya bisa menampakkan apa? Kesombongan. Kata mukhtal diambil dari kata khail. Khail itu kuda. Ikhtala yakhtalu, dia bersikap sombong mirip dengan gaya kuda pada saat berjalan pelan sambil menengok ke kanan maupun ke kiri. Jadi mukhtal itu orang yang bersikap angkuh dengan bahasa tubuhnya, sedangkan fakhur yang gemar menceritakan dan membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Nah, ucapan Nabi tadi merupakan terapan dari ayat ini. Oleh karena itu bukan hanya terbatas pada orang yang memanjangkan celananya melebihi mata kakinya. Saat ini orang yang berkendaraan dengan sikap sombong, berpakaian dengan sikap sombong, kemudian menyombongkan nikmat Allah yang ada padanya, termasuk menunjukkan kelebihan-kelebihan pakaian yang dipakai, barang-barang bermerek ditunjukkan. Terkadang seorang laki-laki menggunakan sarung samarindanya, dia punya apa? Dia punya merek masih dilekatkan, bahkan tidak dilepas sama sekali. Masuk berjalan ke masjid, ya, bukan dengan sikap tawadhu, tapi seolah menunjukkan apa? Kelebihan nikmat yang Allah berikan padanya. Ini perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu gaya hidup bermewah-mewahan merupakan ciri-ciri orang-orang yang akan terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu musuh para nabi adalah orang-orang yang gemar hidup bermewah-mewahan. Jadi kita lihat, sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu apa? Mengorbit di sekitar ilatnya. Ada ilatnya hukumnya ada, tidak ada ilatnya hukumnya tidak. Contohnya, minuman keras diharamkan karena apa? Karena memabukkan, menghilangkan akal, kesadaran. Di saat minuman tersebut, minuman yang sama berubah menjadi cuka, statusnya sama nggak? Tidak. Tidak. Begitu berubah menjadi cuka, tidak lagi haram. Karena apa? Yang menjadi ilat, alasan dilarangnya minuman tersebut memabukkan telah hilang. Tapi minuman yang halal, contohnya tape ketan, ya, diberikan apa? Diberikan ragi, ya, terjadi fermentasi. Begitu dia berubah menjadi alkohol, walaupun tadinya minuman yang halal, haram hukum. Singkong berubah menjadi tape masih halal, tapi di saat tape telah berubah, ya, menjadi alkohol yang memabukkan, haram hukumnya. Jadi kita lihat, ya, maqasid syariah Islamiyah ini amat penting untuk kita fahami agar kita tidak memahami hukum secara parsial, hanya sebatas permukaan. Jadi yang dilarang oleh Allah bukan berpakaian apa? Berpakaian, ya. Yang dilarang Rasul bukan menggunakan celana melebihi mata kaki, tapi yang dilarang itu sikap angkuh dan sombongnya. Nah, sekarang orang-orang yang menggunakan celana pergi bekerja sebatas mata kaki umpamanya, menunjukkan sombong apa tidak? Tidak. Tidak merupakan sikap yang menunjukkan kesombongan. Tapi mereka yang berkendaraan mewah liwat di kampung tanpa memberikan salam, tanpa menegur tetangga-tetangganya, ini sikap-sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hukum-hukum Islam kita akan temukan maqasid syariah Islamiyah, ya, di setiap hukum dan aturan Allah. Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat. Sholat ini kembali kepada Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Kepada kita. Wa aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkari wal bagh. Tujuan dari sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kita harus berupaya dalam melakukan sholat, sholat yang bisa membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula tujuan dari ibadah siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasaran tujuan dari siyam ini untuk menempa jiwa kita agar menjadi orang yang bertakwa. Bukan karena perbendaharaan Allah kurang lalu orang disuruh berhemat, tidak. Bukan tujuannya hanya menahan lapar dan haus, tujuan dari menahan lapar dan haus untuk menempa diri kita.
Kalau kita bisa menahan makanan halal yang dihalalkan Allah untuk kita makan, dengan ini kita akan apa? Kita akan menuju kekuatan yang mampu menahan kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Ada orang mengatakan, saya nggak mampu nih untuk berhenti merokok. Buktinya waktu puasa dari mulai pagi hingga sore dia berhenti merokok. Betul nggak? Ada teman kita seorang yang hobi minum minuman keras. Begitu puasa dia berpuasa. Maghrib dia tidak minum. Begitu selesai Isya, baru dia minum kembali. Mendekati subuh dia berhenti. Dia kembali berpuasa. Akhirnya Allah kasih, subhanallah, Allah berikan hidayah buat dia. Dia berpikir kalau dia mampu untuk menahan dirinya dari mulai pagi hingga sore, dari maghrib hingga Isya, berarti sebetulnya jiwa manusia ini punya kekuatan yang luar biasa. Orang kalau tidak niat puasa, Mas Krisna, begitu pagi-pagi jam 8 perih nggak perutnya? Perih. Tapi begitu dia berniat puasa, niat dan tekad ini subhanallah ya, langsung memberikan instruksi pada seluruh apa? Pada seluruh sel tubuhnya, organ-organnya untuk menyesuaikan diri. Jadi sebetulnya kebiasaan buruk kita itu yang merusak kita. Nah, ibadah siyam, salat, menempa jiwa kita untuk kembali ke dalam fitrahnya. Begitu pula ibadah haji yang mengajak kita semua menuju Allah. Dari berbagai macam penjuru dunia, dari berbagai macam suku bangsa diingatkan akan hubungan persaudaraan mereka, disatukan semua dengan ikatan keimanan kepada Allah. Mereka berpakaian sama, berjalan di jalan yang sama, tanpa ada kelebihan dari seseorang terhadap yang lain. Ini pendidikan buat kita. Tapi sayang, sungguh sayang, haji pada saat ini tidak lagi mengantarkan manusia pada tujuannya, karena dijadikan sebagai apa? Sebagai perjalanan wisata. Bahkan kemewahan disediakan bagi kalangan tertentu. Ada layanan VIP dari mulai di Arafah, di Muna, sampai di Mekah. Demikian pula buffet-buffet yang disediakan. Kemudian mereka tinggal di daerah area perbelanjaan. Mereka paling hanya sholat rutinitas, tapi benak mereka tertuju pada apa? Materi. Sampai ada yang bilang daripada kita ke Eropa, kita ke Amerika, ke Las Vegas, mending kita pergi ke Mekah. Tidak kalah dibandingkan Las Vegas. Jadi betul-betul apa? Kita kehilangan arah dan tujuan dari agama yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan kita, membimbing menuju kehidupan yang lebih lurus. Jadi itu maksud dari syariah Islam yang membimbing kita, mengarahkan kita menuju tujuan-tujuan yang mengarahkan kita menuju kehidupan yang mulia. Wallahu a'lam. Rasil TV, untuk Islam yang satu.